Si nyata Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Kristina Dwi Ayu Wijaya, SPD, SMP Negeri 2 Banguntapan. Kristina Dwi Ayu Wijaya, SPD, SMP Negeri 2 Banguntapan, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selaku guru pendidikan Pancasila. Pemakna Merdeka Belajar, menurut Mendikbudristik Nadiem Makarim, Merdeka Belajar adalah sekolah. Murid dan guru memiliki kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri dan kreatif. Topik Merdeka Belajar. 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Modul Merdeka Belajar. 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 1. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. 2. Apa peran saya sebagai guru? 3. Ingin menjadi guru seperti apa saya? 1. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Kan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Peran pendidik atau guru, yaitu kita perlu terus belajar agar dapat menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Agar siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, maka guru perlu menuntun dan membimbing murid mengenai potensi dalam dirinya untuk berdaya menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap lingkungan. Ki Hajar Dewantara, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Apa peran saya sebagai guru? 1. Menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. 2. Membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk terus belajar, menampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. 3. Mendidik murid sama halnya dengan mendidik masyarakat. Ternyata peranan seorang pendidik sangat besar. Hal apapun yang kita lakukan di kelas dari segi memfasilitasi proses belajar, metode kerja kelompok atau hal sekecil ucapan pujian, maupun cemoohan yang tidak sengaja terucap akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. 3. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Menjadi pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti saat ini. Guru perlu adaptif terhadap perubahan. Modul 2. Mendidik dan mengajar. 1. Mendidik dan menyeluruh. 2. Pendidikan selama 1 abad. 3. Menjadi manusia secara utuh. 1. Mendidik menyeluruh. Pendidikan, tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Pengajaran, suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Jadi, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Mengajar adalah bagian mendidik. 2. Pendidikan selama 1 abad. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among. Ing ngarso sung tulada, guru haruslah memberikan contoh yang baik. Ing madya mangukarsa, guru haruslah membangkitkan semangat pada murid. Tutwuri handayani, guru haruslah memberikan dorongan menjadikan murid mandiri merdeka. Untuk kemerdekaan murid yang menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batinnya, yang menjadi bagian dari jiwa sebagai pendidik. 3. Menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan jasmani, lahir, rohani, batin. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Pendidikan seyogyanya bukan sesuatu hal yang tidak mudah berubah atau kaku. Penyesuaian yang sesuai konteks merupakan pendekatan yang perlu kita usahakan setiap waktunya sebagai pendidik. Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Kodrat murid yaitu kodrat keadaan yang terdiri dari
1. Kodrat alam. Bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. 2. Kodrat zaman. Bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. 1. Kodrat alam. Oleh sebab itu, karena guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar murid, maka guru dapat membantu murid dengan pembelajaran kontekstual. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber belajar yang ada di sekitar murid sekolah, maupun dengan sumber belajar digital yang mengaitkan setiap materi dengan konteks di mana murid hidup. Pembelajaran kontekstual dan peran guru sebagai penghubung sangat dibutuhkan murid, karena itu akan membantu mereka menguatkan kekuatan kodratnya. 2. Kodrat zaman. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Muatan pendidikan dan cara belajar dikala kita sebagai murid pasti berbeda dengan perkembangan zaman saat ini. Pendidikan setelah masa kemerdekaan tentu juga berbeda dengan pendidikan pada abad ke-21. Maka pendidik bergegas beradaptasi terhadap kodrat zaman untuk membantu murid selamat dan bahagia dengan memberikan pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan kecakapan. Oleh karena itu pendidik perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan-perubahan pendidikan yang bersifat dinamis yaitu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi peserta didik. Prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar Dewantara dilakukan sesuai dengan asas Trikon. 1. Kontinu, yaitu perkembangan yang secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. 2. Konvergen. Bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan budaya umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai identitas bangsa masing-masing. 3. Konsentris. Bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Maka dengan menggunakan asas Trikon sebagai prinsip melakukan perubahan kebudayaan Indonesia tidak akan tertinggal. Kebudayaan Indonesia akan berjalan beriringan dengan kebudayaan lain dan memiliki karakter dan ciri khas sendiri. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. 1. Budi pekerti. Budi pekerti, watak, merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa, afektif, sehingga menghasilkan karsa, psikomotorik. 2. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan terdiri dari teori tabula rasa adalah kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Teori negatif adalah kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. 1. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. 2. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. 1. Mengantarkan murid selamat dan bahagia terdiri dari yang pertama selamat dan bahagia, yaitu pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Guru tidak hanya mengajar materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemaham bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Kedua, sistem Among. Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar, tetapi guru diharapkan memiliki mindset Among menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Ketiga, merdeka belajar abad 21. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Adapun tuntutan pembelajar abad 21 menjadi pembelajar sepanjang hayat, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa, menuntun peserta didik sesuai zamannya, mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar murid menjadi manusia seutuhnya, menuntun sekolah untuk mengubah teacher-centered menjadi student-centered, memiliki keterampilan 4C, critical thinking, communication,
creative thinking dan collaboration. Berikut skema pergeseran paradigma belajar abad 21. 2. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid dapat melalui: yang pertama, membimbing murid memperbaiki bangsa, yaitu guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya. Bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Yang kedua, peranan keluarga, sekolah dan masyarakat, yaitu pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat. Kolaborasi tersebut untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Bulan Merdeka Belajar diharapkan dapat memperbaiki proses belajar mengajar agar dapat berdampak baik dalam aspek kehidupan, mulai dari aspek fisik, mental, jasmani, dan rohani dalam dunia pendidikan. Sekian paparan dari saya. Dimohon Bapak Ibu mengisi umpan balik dengan melengkapi kalimat berikut dari paparan yang saya sampaikan. Sebelumnya saya pikir, ternyata langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah pengisian umpan balik melalui link Google Form berikut ini. Terima kasih.